Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Widya Aprilia, kelas 12 IPS 3 dari SMAN Negeri 1 Tararap. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah, teman-teman, pasti kita sudah tidak asing lagi kan dengan perubahan sosial yang terjadi di kehidupan masyarakat kita. Bahkan, kita sendiri sudah merasakan dan melihat perubahan sosial tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga perlu tahu dan memahami apa sih perubahan sosial itu yang sebenarnya, apa faktor penyebab terjadinya perubahan sosial, macam-macam perubahan sosial, bahkan dampak dari perubahan sosial itu perlu juga kita ketahui. Nah, jadi di sini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat yang mencakup sistem sosial termasuk nilai, sikap, dan pola-pola perilaku yang mencakup kebudayaan seperti kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang nantinya akan menimbulkan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan pengertian perubahan sosial menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Selo Sumarjan, beliau berpendapat bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, Kingsley Davis memandang bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Nah, yang ketiga, John Lewis Gillin dan John Philip Gillin. Kedua ahli ini melihat perubahan sosial sebagai variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Teman-teman, perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pasti akan membuahkan suatu hasil, baik itu hasil yang berupa progres atau kemajuan maupun yang berupa regres atau kemunduran. Suatu perubahan sosial dapat berupa suatu progres atau kemajuan apabila perubahan yang ada mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maksudnya di sini adalah perubahan sosial itu akan membangun masyarakat menjadi lebih baik. Sedangkan perubahan sosial yang menghasilkan regres atau kemunduran dikarenakan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat kurang menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. Adapun bentuk-bentuk dari perubahan sosial, yaitu yang pertama, perubahan lambat atau evolusi, 2. Perubahan cepat atau revolusi, 3. Perubahan kecil, 4. Perubahan besar, 5. Perubahan yang dikehendaki, 6. Perubahan yang tidak dikehendaki, 7. Perubahan struktural, dan 8. Perubahan proses. Nah, teman-teman, setelah kita tahu dan memahami apa itu perubahan sosial, selanjutnya kita juga perlu tahu apa penyebab terjadinya perubahan sosial itu. Nah, yang pertama yaitu penyebab terjadinya perubahan sosial yaitu akulturasi. Akulturasi ini adalah proses di mana berkembangnya satu budaya dengan budaya lainnya dan akan menghasilkan suatu budaya yang baru, namun budaya lamanya itu masih ada. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi adalah proses bertemunya suatu budaya dengan budaya lainnya yang nantinya akan menghasilkan budaya baru. Yang ketiga, difusi. Difusi adalah proses penyebaran suatu unsur budaya dari orang ke orang atau pada kelompok. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini memiliki konsekuensi ataupun dampaknya masing-masing. Begitu pula dengan perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Perubahan sosial juga akan membawa dampak bagi kehidupan masyarakat ke depannya, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kita juga perlu tahu dong, apa sih dampak yang ditimbulkan dari perubahan sosial itu, apa dampak positif dan apa dampak negatifnya. Adapun dampak positif dari perubahan sosial yaitu yang pertama, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mengubah nilai-nilai lama dalam masyarakat menjadi nilai-nilai yang baru, sehingga secara tidak langsung dapat membawa masyarakat menjadi masyarakat yang lebih modern dengan pemikiran yang lebih maju.
Yang kedua yaitu terciptanya lapangan pekerjaan. Perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat akan mempengaruhi segala sektor kehidupannya. Salah satunya yaitu sektor industrialisasi, di mana dengan berkembangnya sektor industrialisasi dalam kehidupan masyarakat secara tidak langsung akan membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu munculnya nilai-nilai dan norma yang baru dalam kehidupan masyarakat, perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus, dan jika semakin lamanya perubahan sosial terjadi, maka secara tidak langsung nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat juga akan berubah sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tersebut. Yang keempat yaitu terciptanya tenaga kerja yang profesional. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akibat adanya perubahan sosial, secara tidak langsung akan memacu tenaga kerja agar menjadi tenaga kerja yang terampil, ahli, cakap, dan profesional. Dan dampak positif yang terakhir yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Efektivitas dan efisiensi dalam bekerja sangat berkaitan erat dengan alat produksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memiliki alat produksi yang baik dan berkembang, maka produksi yang dihasilkan akan menjadi lebih bagus dan tepat sasaran. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya perubahan sosial yaitu yang pertama, terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial terjadi karena adanya evolusi, kesenjangan sosial, pembedaan kepentingan yang mendorong perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu adanya kesenjangan sosial. Anggota masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tentu akan mampu meningkatkan taraf hidupnya. Namun sebaliknya, apabila masyarakat tidak mampu melakukan penyesuaian, maka lama-kelamaan akan semakin terbelakang dan mengalami penurunan kualitas hidup masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu eksistensi adat istiadat berkurang. Perubahan sosial yang terjadi secara terus-menerus secara tidak langsung mengakibatkan nilai adat istiadat yang ada di masyarakat semakin ditinggalkan oleh masyarakat karena dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan digantikan dengan nilai kebudayaan modern atau nilai kebudayaan yang baru. Selanjutnya yaitu terjadinya berbagai bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam. Pemanasan global atau global warming yaitu sebagai salah satu bentuk kerusakan lingkungan dan bencana alam yang diakibatkan oleh perubahan pola kehidupan masyarakat. Yang kelima yaitu budaya konsumtif yang semakin besar. Dengan adanya perubahan sosial, secara tidak langsung akan mengubah perilaku dan pola pikir masyarakat. Salah satunya yaitu sekarang masyarakat menjadi lebih konsumtif dalam memakai suatu barang karena mereka menganggap barang merupakan salah satu status sosial. Adapun cara mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari perubahan sosial yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman dan analisis informasi didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu meningkatkan pembinaan terhadap pendidikan agama, Pancasila dan kewarganegaraan serta budaya dengan meningkatkan pemahaman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu yang ketiga adalah memfilter atau menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia sesuai dengan budaya asli bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, itulah penjelasan mengenai perubahan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Semoga kita sama-sama bisa memahaminya ya. Terima kasih telah menonton video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.